9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Sedavi Angelika dari kelas 9C absen 27. Saya bersekolah di SMP Regina Pacis, Surakarta. Salam kenal semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Pre Nicholas dari kelas 9C absen 7. Saya bersekolah di SMP Regina Pacis, Surakarta. Halo, nama saya Timothy Thomas, absen 28 kelas 9C dari SMP Regina Pacis, Surakarta. Di video kali ini kita akan membahas seputar metode Merdeka Belajar. Nah, ngomong-ngomong tentang metode Merdeka Belajar, kalian tahu nggak sih apa itu metode Merdeka Belajar? Belajar merupakan sebuah program baru dalam sistem pendidikan di Indonesia. Merdeka Belajar dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Merdeka Belajar juga memiliki tujuan untuk membuat peserta didik dengan lebih menyenangkan dalam pembelajarannya. Program ini dibuat agar proses belajar dan mengajar lebih fleksibel dan mengembangkan kemampuan siswa di luar kemampuan akademik. Sebagai contoh, beberapa penemuan alat-alat ramah lingkungan seperti motor listrik, lampu seumur hidup, pendingin tanpa listrik, kompor hidrogen, dan dalam contoh tersebut sangat membantu seperti kompor hidrogen yang dapat menghemat sumber daya bumi, motor listrik yang mengurangi polusi udara, lampu seumur hidup, dan kulkas tanpa listrik yang dapat menghemat sumber listrik, sehingga anak-anak dapat berkarya lebih bebas sesuai dengan kelebihan yang dimiliki setiap siswa. Agar mendapatkan hasil yang maksimal dari penerapan metode pendidikan, maka harus didukung dengan adanya pendidikan kesehatan jasmani bagi peserta didik. Hal ini dikarenakan kesehatan mental dan jasmani sangat penting bagi kehidupan kita, apalagi yang sering mengalami stres berat. Cara menjaga kesehatan mental dapat sebagai berikut: jalin hubungan yang baik kepada orang lain, mempelajari hal yang baru, selalu berpikir positif, tidak overthinking. Jasmani juga harus dijaga. Percuma mental sehat tetapi jasmani tidak sehat. Jasmani bisa dijaga dengan cara banyak makan buah, sayur, kacang-kacangan, tidur 7-8 jam tiap malam, tidak merokok, melakukan kegiatan keolahragaan, contohnya jogging, push up, pull up, dan sit up. Itulah bagaimana cara menjaga kesehatan mental dan jasmani kita. Merdeka Belajar juga mengharapkan penerapan Pancasila dalam lingkungan sekolah menjadi aspek utama dalam pendidikan, apalagi sistemnya. Hal ini sangat penting terutama untuk para peserta didik. Pancasila bisa diterapkan dalam belajar mengajar, contohnya intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan non-kokurikuler. Dalam pembelajaran, guru tidak hanya menjelaskan pelajaran saja, tetapi guru juga mengajarkan unsur nilai Pancasila. Siswa dapat menghayati bagaimana kerja keras dalam menghasilkan suatu produk, peduli terhadap kerja keras, menghargai sesama, dan juga dapat mensyukuri berkah sehingga membentuk karakter siswa. Olahraga, seni budaya, dan keterampilan lainnya menumbuhkan karakter, kreativitas, dan kemandirian bagi siswa. Bila semua aspek Merdeka Belajar sudah tercukupi, barulah sebuah hasil yang baik akan didapatkan. Seperti perkembangan cara pembelajaran di tahun 2018 yang saat itu terbilang cukup untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Di tahun tersebut juga sudah terdapat pendataan sebanyak 28% sekolah yang menggunakan metode tersebut. Ternyata dari persentase ada 32% kepala sekolah yang menerapkannya. Sehingga hal ini berpengaruh pada implementasi pembelajaran aktif sebanyak 22%. Kabar baiknya, perkembangan dari tahun ke tahun program Merdeka Belajar semakin berangsur-angsur membaik. Dengan peningkatan yang signifikan hasilnya dari aplikasi pemantauan sekolah atau APS diperoleh data sebanyak 81,4% kepala sekolah dan madrasah telah menerapkan kepemimpinan pembelajaran.
Tentunya hal ini meningkat dari yang sebelumnya hanya 32% saja. Dari sini kita dapat melihat bahwa yang ditargetkan oleh pemerintah sudah sangat baik dan tepat bagi bangsa kita Indonesia. Seperti kabar baik dari artikel berikut ini. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah mengalokasikan anggaran sekitar 56,2 triliun rupiah untuk program Merdeka Belajar di tahun 2021. Dari total anggaran tersebut, kurang lebih 16 triliun rupiah atau 28,53% sudah terserap di semester 1 tahun 2021. Dari cuplikan artikel ini menggambarkan kita bahwa sudah banyak upaya pemerintah dalam pengembangan pendidikan, terkhusus untuk metode Merdeka Belajar yang terbentuk beberapa tahun belakangan ini. Dengan jumlah anggaran yang sangat fantastis, tentunya akan memberikan dampak positif yang banyak juga ke depannya untuk pendidikan di Indonesia. Kesimpulannya adalah mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia sudah sangat bagus. Yang bisa kita lihat dari inovasi-inovasi yang mereka temukan. Pengetahuan tentang kesehatan pun mulai diterapkan. Tidak hanya kesehatan, penerapan Pancasila pun mulai diberlakukan. Dengan adanya aspek yang tercukupi, pendidikan di Indonesia dapat lebih cepat maju. Hal yang dapat kami sarankan adalah sekolah bisa untuk menciptakan suasana yang positif dan nyaman bagi warga sekolah.